Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha di rumah? Bertemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini Ustazah akan melakukan pembahasan soal AKM numerasi pertemuan pertama. Silahkan dibuka buku Erlangga halaman 38 sampai 42 ya. Bismillah, kita sukses AKM. Nomor 1. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal 1-3. Natasha memiliki 18 puding rasa coklat dan 12 puding rasa mangga. Semua puding itu akan dibagikan ke teman-temannya, sehingga setiap anak akan memperoleh jumlah yang sama. Soal nomor 1. Berapa jumlah maksimal teman yang akan dibagi puding oleh Natasha? Penyelesaian menggunakan FPB karena ada kata-kata jumlah puding yang sama. Nah, di sini Ustazah sudah beri tanda warna merah ya. Nah, jadi FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Silakan dicari cara mencari FPB-nya ya. Boleh menggunakan pound faktor ataupun sengketan. Soal yang kedua, berapakah jumlah puding rasa mangga yang akan diterima oleh setiap anak? Karena puding mangga ada 12 dan FPB-nya 6, maka tinggal dibagi. 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. B. Nomor 3. Berapakah jumlah puding rasa coklat yang akan diterima oleh setiap anak? Karena puding coklat ada 18 dan FPB-nya 6, maka tinggal dibagi. 18 dibagi 6 sama dengan 3, yaitu C. Selanjutnya, soal nomor 4. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4-6. Dalam permainan tebak angka, ketua kelompok membagikan beberapa kartu yang bertuliskan angka tertentu. Arman memegang kartu bertuliskan angka 1/2. Bobby memegang kartu bertuliskan angka 0,62. Cantika memegang kartu bertuliskan angka 90%. Dan Dudung memegang kartu bertuliskan angka 3/5. Mereka diminta berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang. Nomor 4. Dudung memegang kartu bertuliskan angka 3/5. Apabila diubah ke dalam bentuk persen akan menghasilkan angka. Nah, ingat, persen itu per 100, berarti kita harus merubahnya menjadi 100 penyebutnya ya. Nah, penyelesaiannya di sini 3/5 sama dengan titik-titik persen. Berarti boleh kita langsung kalikan persennya atau per 100-nya. 3 kali 100 yaitu 300, terus dibagi 5, yaitu 60. Berarti jawabannya adalah 60%. Nomor 5. Apabila angka yang tertera di kartu Arman dan Cantika dijumlahkan, akan menghasilkan, nah, kartu Arman sudah Ustazah warna merah, yaitu 1/2, kartunya Cantika, yaitu 90%. Nah, di sini kita harus menyamakan dulu. Karena pilihan gandanya adalah pecahan, berarti 90%-nya kita ubah menjadi pecahan ya. Nah, 1/2 ditambah 90% sama dengan 1/2 tambah 90/100. Karena persen itu sama saja per 100. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 100. Nah, 2 biar jadi 100 itu kali 50. Berarti 1 kali 50 jadi 50/100. Ditambah 90/100 sama dengan 140/100. Belum ada jawabannya, harus disederhanakan. Sama dengan 140/100 dibagi 2 sama dengan 70/50 dibagi 10, yaitu 7/5. Jadi jawabannya adalah A. Ini adalah bentuk pecahan biasa, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Lanjut, nomor 6. Berdasarkan teks di atas, urutan mulai dari paling kecil berdiri paling depan adalah,
Nah, ingat ya, ini yang berdiri paling depan adalah yang paling kecil angkanya. Nah, kita sudah tuliskan. Langkah yang pertama, ubah menjadi sama bentuknya. Boleh diubah menjadi pecahan, boleh diubah menjadi desimal, boleh diubah menjadi persen. Nah, di sini Ustazah mau misalnya menjadi desimal semua. Maka kalau desimal ingat menyebutnya harus 10, 100, 1000, ya, dan seterusnya. Berarti karena 1/2 menjadi 1/2 agar penyebutnya 10 kali 5 berarti 5/10. Nah, diubah menjadi desimal jangan lupa karena ini penyebutnya 10 di belakang koma harus satu angka yaitu angka 5 berarti 0,5. Kartunya Bobby sudah desimal, tidak usah diganti. Kartu Cantika 90%, berarti sama saja 90/100 atau 0,90 ya. Di sini 0,9 sama saja 0,90. Yang terakhir kartunya Dudung yaitu 3/5, berarti diubah ya. Ini jadi 10 berarti kali 2 kali 2 jadinya 6/10 atau 0,6. Mintanya dari yang paling kecil, berarti yang angkanya dekat koma itu yang paling kecil itu angka berapa? Ya, betul sekali, punyanya si Arman karena 0,5 ya. Lainnya ini kan 6, 9, 6 ya. Jadi yang paling kecil itu adalah Arman, terus Dudung, Bobby, dan Cantika ya. Lanjut ke soal nomor 7 sampai 10 ya. Ada bacaan, silahkan dibaca. Di sini berilah tanda checklist untuk kesetaraan satuan yang benar di bawah ini. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, ada kata-kata kesetaraan satuan, berarti harus ingat satuan panjang. Di buku soalnya ini 3.776 km, yang benar meter ya nak, bisa diralat sendiri. Nomor yang A. Gunung Fuji, gunung tertinggi di Jepang, tingginya 3.776 meter. Benar atau salah? Benar, karena ada ya di bacaan. Yang B. Rama dan Kenshin mendaki sekitar 9 km. Mereka mendaki sekitar 9.000 meter di bacaan. Nah, kita ubah menjadi kilometer, naik 3 kali berarti 9 km. Sudah benar. Yang C. Rama dan Kenshin mendaki gunung dengan kecepatan rata-rata 25 meter per menit. Nah, di sini Kenshin memperkirakan bahwa mereka dapat mendaki gunung dengan kecepatan 1,5 km. Berarti kalian rubah menjadi meter. 1,5 diubah menjadi meter itu jadinya 1.500. Nah, 1.500 dibagi 1 jam itu 60, berarti 1.500 dibagi 60 yaitu 25 meter per menit. Nah, yang terakhir suhu saat itu mencapai 82 derajat Fahrenheit. Salah ya, tidak ada di bacaan seperti itu. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan teks, pernyataan-pernyataan yang benar di bawah ini adalah ketika mereka di ketinggian 3,5 km, suhu saat itu mencapai 3 derajat Celcius. Benar ya? Nah, di sini Rama dan Kenshin di bacaan menyusuri selama 1.500 meter. Nah, setiap kenaikannya itu 1.000 meter, turunnya 1 derajat dari 1.500 mau ke 3 kilo 5 itu kan naiknya 2 ya, jadinya 3 derajat. Benar. Yang kedua, kecepatan mereka saat turun gunung adalah 1.500 meter per jam. Benar atau salah? Ya benar, karena 1,5 km diubah menjadi meter yaitu 1.500 meter. Nah, yang terakhir, jika mereka turun Gunung Fuji dengan kecepatan 2 kali kecepatan sebelumnya, maka waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Salah, wong lebih cepat kok waktunya malah lebih lama ya, nggak mungkin. Oke, yang terakhir masih soal nomor 9. Waktu yang dibutuhkan Rama dan Kenshin untuk mendaki dan turun Gunung Fuji adalah 9 jam. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya kira-kira apa ya, nak?
Ya, betul sekali, setuju. Kenapa setuju? Di sini ya ada kata-kata sehingga bisa kembali pukul 8 malam dengan keberangkatan pukul 11 siang, ya 9 jam ya. Silakan dihitung. Oke, lanjut. Nomor 10, berikut adalah pernyataan-pernyataan tentang perjalanan Rama dan Kenshin sesuai atau tidak. Nah, di sini sudah Ustazah jawab ya. Waktu yang dibutuhkan Rama dan Kenshin untuk mendaki dan turun gunung adalah 9 jam. Dari jam 11 sampai jam 8, 9 jam sesuai. Suhu saat Rama dan Kenshin di kaki Gunung Fuji ketinggian 1.500 meter adalah 5 derajat Celcius. Nah, mana ya? Nah, ini sama ya. 1.500 suhunya 5 derajat Celcius. Setiap kenaikan 10 kilometer turun 1 derajat. Salah ya, karena 1.000 meter itu bukan 10 kilometer ya, harusnya 1 kilometer. Jika Rama dan Kenshin mendaki pukul 11 dengan kecepatan 3 km per jam, maka mereka bisa sampai tempat tujuan pukul 14. Benar, karena satu jamnya itu 1 kilometer ya. 3 kilometer ya. Dengan kecepatannya kan ini jaraknya 9 meter, 9.000 meter atau 9 kilometer, berarti 1 jam itu 3 kilometer. Berarti benar ya, karena jaraknya 9 kilometer. Oke, lanjut. COVID-19 di Indonesia telah menyebar ke seluruh provinsi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BNPB merilis data sebaran peta penyebaran COVID-19 seperti di provinsi. Nah, ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ya. Nah, di sini soalnya berdasarkan hasil data penyebaran COVID-19 tersebut urutan banyak orang yang terkonfirmasi COVID-19 mulai dari data yang terbanyak adalah sebagai berikut. Benar atau salah? Setuju atau tidak? Setuju. Karena menurut data dalam tabel, nah yang paling banyak itu Jawa Timur. Benar nggak? Ya benar ya, 53.000. Nah, Jawa Barat 36.000 sekian, Jawa Tengah 34.618. Berarti urutannya sudah benar. Lanjut ya, Nak. Nah, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan informasi tentang data penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 adalah 124.544. Jumlah, berarti kita jumlahkan ketiganya. Ya, benar. Nanti dihitung ya. Yang B, banyak orang yang sembuh. Berarti kita hitung semua ini ya, yang di dalam tabel. Apakah benar? Benar. Yang C, jumlah orang yang tidak terkonfirmasi. Nah, di sini tidak ada ya data yang tidak terkonfirmasi. Berarti jawabannya salah ya. Yang D, banyak orang yang meninggal karena COVID adalah 102.460. Salah ya, karena yang benar hanya 6.297. Nah, terus yang nomor 13. Dengan menggunakan data pada tabel di atas, menurutmu benar atau salah pernyataan-pernyataan di bawah ini ya? Rata-rata persentase orang yang sembuh dari COVID-19 di 3 provinsi itu lebih dari 50%. Benar ya, karena orang yang terkonfirmasi jumlahnya sekian, yang sembuh sekian. Ini kan lebih dari separuhnya, berarti lebih dari 50%. Benar. Yang B, Jawa Barat. Banyak orang yang sembuh COVID-19 di Jawa Barat lebih banyak daripada di Jawa Timur. Salah, karena Jawa Barat hanya 26.000, Jawa Timur lebih dari 47.000 ya. Yang C, kurang dari setengah orang positif COVID-19 di Jawa Timur sembuh ya. Jawabannya salah ya. Yang sembuh itu sampai 47.000, padahal yang positif 53.000. Ini kan lebih dari setengahnya ya.
Yang D, persentase orang meninggal di ketiga provinsi kurang dari 10%. Benar. Jawa Barat 0,01, Jawa Timur 0,07, Jawa Tengah 0,05. Caranya gimana ya, Us? Caranya kamu 732-nya dibagi 36.924. Nanti ketemu 0,01. Terakhir, soal nomor 14. Berikut adalah pernyataan-pernyataan berdasarkan data pada tabel di atas. Setujukah kamu dengan pernyataan berikut? Berilah tanda checklist pada kolom setuju atau tidak setuju ya. Jawa Timur mencapai persentase kesembuhan tertinggi di antara 3 provinsi. Benar? Benar dong, karena ini paling tinggi ya. Yang B, jumlah orang yang sembuh dari COVID-19 di Jawa Tengah 83,16%. Jawabannya benar ya. Silahkan dicari cara nyarinya gimana, Us? Nah, caranya 1766 dibagi sembuh ya, 28.788 dibagi 34.618 ya, nanti ketemu 83,16. Yang C, jumlah terbanyak yang meninggal karena COVID ada di Jawa Timur. Apakah benar? Ya, benar. Karena yang paling tinggi ini 3.799 ya. Terus, yang D, selisih orang yang sembuh di Jawa Barat dan Jawa Timur 10.000. Salah ya, harusnya. Maaf ya, ini hitungannya Ustazah salah, malah orang yang meninggal. Harusnya di Jawa Barat itu 47.001 dikurangi 26.671 ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.